Saat itu Tiko itu tidak mau gitu ya berspekulasi kalau misalnya jangan-jangan ini ada hubungannya sama makhluk halus. Welcome. Hey guys, and welcome back to Galeri EXO. So di video kali ini gue nggak lagi ngebahas masalah horor ataupun apapun gitu ya, karena di sini gue mau ngebahas tentang kisah inspirasi dan juga cerita pilu dari Ibu Eni dan juga Tiko. Ya seperti yang kalian tahu, baru-baru ini terdapat rumah mewah dan megah gitu ya yang terbengkalai di kawasan Jakarta Timur. But sebelumnya buat kalian semua yang baru join ke channel ini, gue mau ngucapin hello dan selamat datang di Galeri EXO. Dan jangan lupa buat bantu support gue dengan cara subscribe, like, dan komen di video ini. Oke, jadi penemuan rumah Tiko yang viral di media massa gitu ya, itu tuh datang dari konten seorang YouTuber bernama Irfan Jayani. Mas Irfan ini kalau di YouTube biasanya suka bikin video mengenai konten horor gitu ya, khususnya rumah-rumah terbengkalai. Karena info rumah terbengkalai ini dapatnya dari rekan kerjanya si Mas Irfan gitu ya, akhirnya Mas Irfan ini langsung survei ke lokasi kejadian dan kagetnya masih ada penghuni di dalam sana yang tinggal belasan tahun lamanya tanpa listrik dan juga air. Oke guys, inilah kisah pilu Bu Eni dan juga Tiko. Saatnya tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive through the mind. Jadi setelah Mas Irfan ini tahu gitu ya kalau misalnya rumah itu tidak berpenghuni, Mas Irfan ini langsung mengontak Mbak Pratiwi Novianti gitu ya, yang merupakan YouTuber juga nih yang kontennya itu biasanya membahas mengenai video kemanusiaan. Gak lama dari itu Mbak Novi ini langsung telepon dong ke Dinas Sosial di Kota Jawa Timur dan langsung ditindaklanjutin sama Dinas Sosial di sana. Setelah sampai di sana, Pak Kurniawan yang merupakan Komandan Regu Tim Reaksi Cepat Suku Dinas Sosial Jakarta Timur kemudian mengetahui nih ternyata Bu Eni ini sudah mengalami depresi sejak tahun 2010. Akhirnya Bu Eni ini segera dievakuasi, tapi prosesnya itu tidak mudah karena juga pada awalnya Tiko ini yang merupakan anak Bu Eni tidak mengizinkan untuk ibunya ini dibawa ke rumah sakit gitu, karena Tiko ini ingin selalu dekat dengan ibunya. Tapi tim berusaha melakukan pendekatan secara personal dan akhirnya Tiko ini mengizinkan ibunya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan setelah Tiko ini udah oke gitu ya, dia berusaha untuk membujuk ibunya karena ibunya ini waktu awal mau dibujuk sama tim evakuasi itu sempat memberontak. Walaupun pada akhirnya Ibu Eni ini juga berhasil dievakuasi dan dirawat di RSJ Duren Sawit. Dan sekarang ini dari media massa gue dengar infonya udah mulai membaik gitu ya, dan juga udah bisa mulai makan gitu. Kita doain semoga Bu Eni cepet sembuh, amin. Oke guys, gue tahu kalian pasti udah gak asing lagi sama rumah yang ini. Jadi ini adalah rumah yang dulunya tuh megah dan juga mewah gitu ya, yang di kawasan Komplek PLN Klender Jakarta Timur. Tapi sekarang menjadi terbengkalai dan juga tak terurus. Dan ternyata dalam rumah yang kelihatannya itu kumuh dan tak layak dihuni itu tuh ditempati oleh seorang ibu yang hidup tanpa listrik dan air bersih di sana. Sebelum gue jelasin kronologi latar belakang dan juga kisah dari rumah terbengkalai di Jakarta Timur ini, sama-sama kita mengenal dulu orang yang ada di kisah ini. Yaitu ada Bu Eni Sukaisi atau akrab dipanggil dengan Bu Eni yang saat ini itu berusia 58 tahun gitu ya. Dulunya itu dikenal sebagai seorang pebisnis. Tidak hanya itu, Bu Eni ini juga ternyata memiliki gelar doktoranda. Waktu itu Bu Eni ini menikah dengan mantan suaminya yang bernama Herman Muji Susanto dan dikaruniai seorang anak yang bernama Pulung Mustika Abimana atau akrab disapa Tiko. Menurut gua kisah Tiko dan juga ibunya si Bu Eni ini itu cukup menyita perhatian publik gitu ya, karena ketulusan seorang anak yang menemani ibunya selama 12 tahun dalam kondisi kejiwaan yang kurang. Oke, sekarang gue mau ngebahas mengenai latar belakang kisah ini terjadi dari berbagai sumber yang bersiliweran gitu ya. Jadi awal mulanya itu saat Ibu Eni dan Pak Herman ini bercerai di tahun 2010 saat Tiko duduk di bangku SD kelas 6. Mungkin saat itu dia masih berusia 11 atau 12 tahun. Kemudian perceraian ini mengakibatkan perekonomian Bu Eni ini mengalami penurunan yang drastis. Diketahui dulu Ibu Eni ini merupakan rekan kerja bisnisnya ayahnya Tiko. Jadi mereka berdua itu sama-sama kerja di Departemen Keuangan, satu jabatan
satu kantor, satu divisi, dan satu rekan. Puncak yang melatar belakangi hal ini terjadi itu adalah rumah mewah milik Bu Eni itu juga hampir disita. Nah, hal tersebut lah yang merupakan atau menjadi gitu ya salah satu alasan Bu Eni ini mengalami depresi hingga sekarang. Dalam acara Rumpi No Secret, Tiko tuh menyampaikan kalau Bu Eni 5 tahun belakangan ini mengalami gangguan jiwa yang cukup parah. Sehingga Ibu Eni itu suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memilih untuk mengasingkan dirinya di rumah mewah itu tanpa listrik dan juga air bersih. Sebenarnya latar belakangnya ini cukup banyak gitu ya, gue lihat teorinya di luaran sana. Gue sempat baca juga ada yang bilang kalau Bu Eni ini ternyata istri kedua dari ayahnya Tiko. Dan kalau dari cerita-cerita yang beredar itu kan ayahnya Tiko ini bercerai gitu ya sama Ibu Eni. Kemudian ayahnya ini balik ke Madiun dan diketahui meninggal di tahun 2015-nya. Oke, stop dulu, kita bahas mengenai latar belakang kejadian hal ini. Kita beralih dulu ke cerita dari sisi Tiko. Jadi waktu itu Tiko sempat cerita mengenai memorinya puluhan tahun yang lalu gitu ya, waktu keluarganya ini masih berjaya dan harmonis hubungannya. Karena kedua orang tuanya ini sama-sama pekerja, pebisnis gitu ya. Jadi keluarganya ini bener-bener yang super sibuk. Bahkan dulu mereka tuh sempat punya sopir dan juga pembantu untuk mengurus rumah mewahnya itu. Tiko juga cerita kalau misalnya ayahnya itu sudah berusia 70 tahun. Waktu orang tuanya bercerai, usia ayahnya saat itu 80 tahun dan mungkin sekarang ini sudah menginjak 90 tahunan. Karena usia ayahnya ini yang tergolong sudah berumur gitu ya, Tiko ini akhirnya buka suara dan menceritakan mengenai momen ketika sang ayah ini sempat sakit waktu menempati rumah di kawasan Jakarta Timur itu. Namun saat dicek, ayahnya Tiko itu tidak apa-apa gitu ya, tidak ada penyakit kronis ataupun penyakit serius lainnya, hanya kolesterol biasa. Saat itu Tiko itu tidak mau gitu ya berspekulasi kalau misalnya jangan-jangan ini ada hubungannya sama makhluk halus. Tapi tetap aja gitu ya, sebagai seorang anak gitu ya, pasti dia merasakan hal-hal yang aneh dan juga menjanggal yang terjadi pada ayahnya sendiri. Karena kalau dari penglihatan Tiko, ayahnya itu seperti orang yang sedang sakit parah gitu ya. Bahkan Tiko ini juga bilang kalau misalnya ayahnya ini kadang setiap malam itu suka menjerit. Sejak ayahnya Tiko ini meninggalkannya dan kembali ke Madiun gitu ya, Tiko ini bilang kalau udah nggak pernah kontakan lagi gitu ya sama saudara-saudara dari pihak ayahnya. Kayak bener-bener definisi yang udah lost contact. Tapi di tahun 2021-nya, Tiko ini sebenarnya sempat melihat dan didatangi oleh orang-orang yang diduga keluarga dari ayahnya yang datang menggunakan mobil berwarna merah dengan plat polisi W. Selama 12 tahun kehidupannya sehari-hari, Tiko dan ibunya hanya mengandalkan air yang didapatkan dari hasil menadah air hujan atau biasa meminta ke tetangga. Jadi kalau dari cerita yang beredar gitu ya, alurnya itu setelah bercerai, ayahnya ini pergi ke Madiun, kemudian ditambah perekonomian Bu Eni yang semakin menurun dan akhirnya membuat Bu Eni ini mengalami gangguan emosional secara perlahan. Kalau kalian ingat tadi gue sebut mereka itu dulu sempat punya pembantu gitu ya. Jadi ada beberapa fakta gitu ya mengenai kehidupan Bu Eni dari pengakuan mantan ART-nya. Yang pertama, sebelum jadi pasien ODGJ, Ibu Eni ini dulunya adalah sosok yang kaya raya dan bergelimang harta. Bu Eni ini juga memiliki gelar dokteranda. Yang kedua, Ibu Eni ini dikenal sebagai sosok yang suka berbagi dan juga baik hati. Dari keterangan Mamas yang merupakan ART di sana, Ibu Eni itu adalah orang yang sangat humble gitu ya sama tetangga-tetangganya. Ketiga, penderitaan Ibu Eni ini dimulai saat tahun 2010. Bu Eni bercerai dengan suaminya dan pergi. Dari sanalah awal mula penderitaan Ibu Eni dimulai hingga kondisi ekonominya pun terus menurun. Keempat adalah barang mewah yang dibawa oleh suaminya. Jadi Mamas ini menceritakan juga kalau misalnya Pak Herman ini atau mantan suaminya Bu Eni ini membawa semua barang ataupun perabotan yang mewah gitu yang ada di rumah. Fakta selanjutnya adalah rumah paling megah. Bahkan hal ini itu diakui oleh warga sekitar bahwa rumahnya Ibu Eni ini merupakan rumah yang paling megah di sana. Mamas juga bilang kalau misalnya setelah kepergian suaminya, Bu Eni ini sempat menjadi pendiam mungkin karena masalah ekonomi, tambah perabotan rumah yang bagus itu tuh dibawa oleh suaminya. Dan diketahui untuk bertahan hidup selama belasan tahun ini, Tiko itu bekerja sebagai sapam di komplek tempat tinggalnya untuk membiayai hidupnya sendiri dan juga Ibu Eni. Karena memang dekat juga kerjanya, jadi Tiko ini sering menyempatkan waktu untuk pulang ke rumah mengecek keadaan sang ibu. Waktu itu sempat viral juga mengenai penemuan emas yang diduga punyanya suami Bu Eni, namun ini sudah
terbukti hoax ya guys. Dan juga ada satu lagi mengenai penggali sumur yang menemukan bungkusan kain putih yang katanya di dalamnya itu tuh ada tanah dan juga rambut, yang diduga-duga sebagai penyebab sakitnya Ibu Eni. Dan lagi-lagi ini terbukti hoax. Karena dirasa pernyataan ini entah simpang siur atau gimana gitu ya, karena kan berita ini juga udah viral. Dan selama ini yang terdengar itu hanya dari sisi Tikonya saja. Akhirnya keluarga dari Pak Herman ini mulai angkat bicara mengenai beberapa poin yang diceritakan Tiko ke media. Jadi kakak tirinya Tiko yang bernama Uri ini menanggapi soal permintaan maaf Tiko setelah sebelumnya Tiko ini sempat diancam akan dituntut jika terus menyebarkan cerita yang menurut pihak sana bukan yang sebenarnya. Tiko juga menjelaskan dan juga menegaskan gitu ya, kalau misalnya dia itu tidak ada maksud untuk menjelekkan almarhum dari ayahnya. Tapi di situ tuh dia menceritakan apa yang dia rasakan dan juga yang dia lalui selama ini. Mendengar permintaan maaf itu, akhirnya pihak keluarga sana dari ayahnya itu menerima permintaan maaf Tiko. Dan waktu itu sempat beredar juga gitu ya ungkapan dari kakak tirinya si Uri ini yang merupakan anak pertama dari Pak Herman dari istri pertamanya dan cucunya Pak Herman gitu ya, atau anaknya si Uri ini yang bernama Ika, mengatakan gitu ya kalau sebenarnya Tiko ini tuh bukan anak kandung dari Bu Eni dan juga Pak Herman. Jadi kayak cuma sebatas anak asuh, karena dulu itu sahabat eyangnya atau Pak Herman ini menitipkan Tiko ke Bu Eni dan Pak Herman lantaran orang tua aslinya Tiko ini tuh meninggal karena kecelakaan. Masalah ini sempat menjadi perdebatan gitu ya. Masalah ini sempat menjadi perdebatan yang cukup panjang gitu ya, karena sampai akhirnya salah satu kerabat Bu Eni, Pak Sumaryono ini muncul dan memberikan statement dan juga pengakuan yang berbeda. Intinya Pak Sumaryono ini membantah tudingan jika Tiko ini bukan anak kandung dari Bu Eni dan juga Pak Herman, karena beliau sendirilah yang mengantarkan proses pernikahan keduanya. Pak Sumaryono ini juga banyak cerita nih mengenai kisah perjodohan orang tuanya Tiko, usaha ayahnya Tiko yang sempat jual beli mobil dan akhirnya ditipu hingga akhirnya kehilangan asetnya. Tiko yang mendengar isu bahwa dia itu bukan anak kandungnya menanggapi dengan bijak bahwa dia tidak peduli status dia apa, tapi dia tetap menyayangin kedua orang tuanya. Keren banget sih. Oke guys, kebayang gak sih di dalam rumah terbengkalai yang udah kumuh dan dilihat itu udah gak layak buat ditinggal, itu ternyata ada seorang wanita tua yang sedang dijaga oleh anaknya sendiri selama belasan tahun lamanya. Menurut gua kisah pilih Bu Eni dan juga Tiko ini menutup tahun 2022 dan membuka tahun 2023 dengan kisah inspirasi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Kisah inspirasi seorang anak yang mengurus ibunya yang memiliki gangguan jiwa selama belasan tahun lamanya. Oke, kita doakan sama-sama semoga Ibu Eni ini cepat sembuh dan Tiko bisa berkumpul kembali bersama dengan ibunya. Oke, buat kalian yang udah nontonin sampai akhir, gue mau ngucapin terima kasih banyak dan jangan lupa buat bantu subscribe, like, dan komen serta share video ini ke teman-teman kalian supaya gue makin semangat gitu ya bikin konten-konten terbarunya. So guys, see you in the next video. Dadah!